Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, contoh-contoh penelantaran. Contoh-contoh penelantaran. Oke, baik. Nah, saya di sini meminta ibu-ibu untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5 sampai 7 orang. Nah, kita mau membentuk kelompok 5 sampai 7 orang. Nah, karena mungkin jumlahnya tidak memungkinkan untuk dibagi 7, kita bagi saja 5 orang satu kelompok. Berarti nanti kita ada 3 kelompok. Oke, ibu-ibu, sudah dibentuk kelompoknya? Oke, terima kasih, sudah terbentuk kelompok. Kita sudah menjadi 3 kelompok. Nah, di sini tugasnya ibu-ibu diskusikan selama 5 menit tentang contoh-contoh penelantaran yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita ini. Oke, tugas ibu-ibu diskusikan tentang contoh-contoh penelantaran yang sering terjadi di lingkungan kita ini. Nah, kira-kira contoh-contoh tindakan penelantaran seperti apa yang sering terjadi di lingkungan ibu-ibu? Oke, baik. Di sini sudah tersedia, sudah saya kumpulkan contoh-contoh yang sudah didiskusikan oleh ibu-ibu semua yang terdiri dari 3 kelompok. Oke, saya bacakan saja hasil diskusinya ya ibu-ibu ya. Contoh-contoh penelantaran anak oleh kelompok 1. 1 itu orang tua pergi meninggalkan anaknya. Oke, contoh kedua, orang tua membiarkan anaknya sakit. Yang ketiga, tidak menyekolahkan anak. Yang keempat, tidak menafkahi anak. Terus yang kelima, tidak diberi tempat tinggal yang layak. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu dari kelompok 1 sudah menuliskan hasil diskusinya di selembar kertas. Oke, saya bacakan lagi berikut contoh-contoh penelantaran anak menurut kelompok 2. Nah, menurut kelompok 2, contoh yang pertama itu orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Terus yang kedua, tidak memberikan anak makan. Nah, contoh yang ketiga, tidak menyekolahkan anak. Yang keempat, anak ditinggalkan orang tua. Yang kelima, tidak membawa anak berobat ke layanan kesehatan. Oke, baik ibu, terima kasih ibu-ibu dari kelompok 2 sudah menuliskan hasil diskusinya di selembar kertas. Baik, kita lanjutkan ke contoh-contoh penelantaran anak oleh kelompok 3. Nah, contoh yang pertama itu tidak mengizinkan anak bersekolah. Nah, contoh yang kedua, tidak menyayangi anak-anaknya. Oke, terima kasih. Yang ketiga, tidak memberikan makanan yang bergizi. Terus yang keempat, membiarkan anak sakit. Terus yang kelima, meninggalkan anak-anaknya. Oke, baik, terima kasih ibu-ibu dari kelompok 3 sudah mendiskusikan contoh-contoh penelantaran anak. Baik ibu-ibu, nah setelah kita membuat contoh-contoh atau menulis atau mendiskusikan contoh-contoh penelantaran anak tadi, kita akan bahas kembali contoh-contoh penelantaran anak dengan melihat flipchart 3. Nah, di flipchart 3 ini di sini sudah dituliskan beberapa contoh-contoh penelantaran anak. Di antaranya adalah 1, tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Nah, yang kedua, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Nah, yang ketiga, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Nah, berarti anak-anak itu harus kita berikan kesempatan untuk bermain. Nah, yang berikutnya lagi, tidak diizinkan sekolah. Dan berikutnya, tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Nah, contoh penelantaran berikutnya, tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan
ukur tinggi badan si anak. Nah, yang berikutnya, tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain yang tidak, atau ketika anak sakit. Saya ulangi, mohon maaf tadi, tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika si anak sakit. Nah, berikutnya, tidak mendukung pendidikan si anak. Nah, berikut, tidak memberikan kasih sayang. Nah, tidak menyayangi anak-anaknya katanya. Itu termasuk contoh-contoh penelantaran si anak tadi. Nah, berikutnya, tidak memberikan perhatian. Tidak memberikan perhatian sama anaknya, dibiarkan saja gitu. Itu merupakan contoh-contoh penelantaran. Dan berikutnya, tidak mendengar pendapat si anak. Nah, berikut lagi, tidak memberikan kesempatan beribadah. Nah, ini lebih parah. Masa anak-anaknya tidak diberikan kesempatan beribadah gitu. Nah, yang berikut, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Nah, kita itu berarti harus mengenalkan nilai-nilai baik, mana yang buruk terhadap si anak tadi. Kalau kita tidak mengenalkan nilai-nilai yang baik dan yang buruk tadi, berarti kita sudah termasuk di dalam atau sudah termasuk ke dalam penelantaran anak. Nah, yang berikut, tidak mengajarkan untuk menghargai orang atau berhubungan dengan orang lain. Nah, tidak mengajarkan untuk menghargai orang atau berhubungan dengan orang lain. Itu merupakan juga contoh-contoh dari penelantaran. Nah, berikutnya, ditinggal sendiri. Yang berikutnya lagi, didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Didiamkan atau dibiarkan dalam waktu tertentu gitu. Nah, yang berikut, tidak dipedulikan. Nah, anaknya itu tidak dipedulikan, mau dia nggak mandi, mau dia nggak hidup bersih, tidak dipedulikan. Kira-kira seperti itu maksudnya. Nah, ibu-ibu, setelah kita melihat contoh-contoh yang di flipchart tadi, apa akibat dari penelantaran anak? Nah, setelah kita lihat dari flipchart yang tadi yang sudah saya bacakan, apa akibat dari penelantaran anak? Oke, menurut Ibu Shirley katanya akibat penelantaran anak tadi, anak susah bergaul dengan teman-temannya katanya. Ibu Shirley mengatakan akibat dari penelantaran anak-anak jadi susah bergaul dengan temannya. Terima kasih atas jawabannya Ibu Shirley. Dan yang kedua tadi katanya oleh Ibu Ratna. Menurut Ibu Ratna, akibat dari penelantaran anak itu anak putus sekolah. Nah, terima kasih jawabannya Ibu Ratna. Nah, yang ketiga ada katanya ini dari Ibu Marni. Menurut Ibu Marni, anak tidak memiliki keberanian. Nah, terima kasih kembali saya ucapkan kepada Ibu Marni sudah bersedia menjawab. Nah, seperti ini ibu-ibu, kesimpulannya penelantaran anak dapat membawa akibat buruk pada anak. Bisa kita lihat di flipchart yang keempat. Nah, kesimpulannya ada di sini ya ibu ya. Kesimpulannya itu bisa kita lihat di flipchart yang keempat, akibat dari penelantaran anak. Akibat dari penelantaran anak itu ada satu, putus sekolah. Yang kedua itu kurang gizi. Terus yang ketiga celaka, luka dan sakit. Dan yang keempat itu digigit binatang. Itu seperti kalajengking, kecoa dan sejenisnya. Nah, yang berikutnya itu sering ketakutan atau tidak berani, seperti kata Ibu Marni tadi. Oke. Dan yang berikut, kemampuan berbahasa anak rendah. Nah, kemampuan berbahasa anak itu menjadi rendah. Dan yang berikut lagi akibatnya itu anak merasa tidak aman.
Terus yang berikut susah bergaul seperti yang dikatakan Ibu Sherly. Oke, yang berikut mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Nah, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ibu-ibu. Kita cukupkan dulu sampai di sini tentang penelantaran dan eksploitasi anak. Nah, lanjutan sesi ini akan kita lanjutkan yang akan dibawakan oleh rekan saya.